Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Kali ini saya sudah berada di Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dan kali ini saya sudah bersama dengan pengusaha muda yang luar biasa, gitu kan ya. Dimana pengusaha kita yang satu ini dia mengembangkan produk asli Lampung berupa kain tapis Lampung yang diubah menjadi sesuatu yang begitu kreatif. Langsung saja saya akan ngajak obrol bersama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jarwo. Oke, Tapi senang pun, sekali. Ya tapi pun. Ya pun. Oke. Iya, iya ya, itu salam khas Lampungnya ya. Iya dong. Betul, jangan sampai ketinggalan ya. Mm-mm. Karena kita produknya Lampung-Lampung semua nih gitu ya. Oke, Kori apa kabarnya? Baik, Kak Jarwo. Kak Jarwo sehat? Alhamdulillah sehat Lama juga. gak ketemu ya? Iya, udah lama banget ya. Entah berapa tahun gitu kan ya. Sahabat gak ketemu. Nggak abad juga ya. Oke, Kori, ini kan kamu mengembangkan kain tapis menjadi suatu produk yang beragam banget jumlahnya dan begitu sedap dipandang mata. Waduh. Keren banget. Salah satunya ada di belakang kita, gitu kan? Itu udah banyak banget ya. Bisa ceritakan nggak awal mula kamu mengembangkan usaha di bidang tapis ini? Kalau ceritanya sih sebenarnya peluang sih, karena ada peluang. Jadi ada di tahun saya pindah ke Lampung Timur itu 2017. Nah, itu nikah. Setelahnya ada usaha kecilan yang dirintis, tapi sepertinya kok belum mantep ya. Pengen membuat sesuatu yang itu tuh bisa ngajak banyak orang untuk gabung gitu. Nah, pada akhirnya pada tahun 2018 itu kita riset beberapa usaha untuk diteruskan gitu, dibuat. Ada beberapa dari percetakan, terus kemudian craft untuk kain dan lain sebagainya. Ternyata peluangnya ada di tapis. Kenapa tapis? Karena memang pertama basic kayak orang Jakbar aja ya. Jaksel gak sih? Jaksel. Gini sih, jadi saya menyadari sebenarnya mainan tapis itu dari tahun 2014. Hanya memang dulu ya sekedar aja deh, nggak terlalu difokusin. Kawan-kawan saya banyak yang sebenarnya sudah mengawalinya untuk buat kerajinan tapis gitu. Nah, saya sendiri berpikir kawan-kawan ini produknya bagus-bagus. Jadi 2018 itu saya mulai dengan membantu produk kawan-kawan untuk dijualkan. Tapi tetap di Lampung Timur. Nah, di Lampung Timur sendiri peluangnya saya lihat ternyata bagus gitu untuk pengembangannya. Saya sendiri menyadari saya bukan dari suku Lampung, tapi apa sih yang bisa saya kembangkan untuk di sini gitu, yang tentunya ya Lampung dong gitu. Berarti kan harus ada beberapa poin. Lampung itu sebenarnya banyak banget potensinya, termasuk kebudayaannya. Jadi saya memutuskan untuk tapis, untuk saya jadikan objek pengembangan usaha. Pertama karena memang sisi potensinya ada, peluang pemberdayaannya juga ada. Ketiga yang mungkin bagian dari passion ya, olah produk, pengembangan produk, terus inovasi produk itu sih. Iya ya, dan turut melestarikan tentunya ya. Melestarikan, mau tidak mau itu jadi apa ya, jadi tanggung jawab. Nggak bisa harus gini aja gitu, kalaupun harus berkembang. Kita punya diproduksi tidak hanya produk ini aja gitu, tapi ada beberapa produk tapisnya sendiri ataupun produk turunannya. Jadi tinggal kita melihat yang akan dikembangkan dan potensi yang ada di depan itu apa gitu dari produk-produk turunannya itu sendiri. Kalau kelas itu kan mungkin sudah umum, tas-tas seperti ini banyak sekali, karena Betul. ini kan juga hasil produksi dari anak-anak ya. Kan saya pribadi ini kan yang bordir, kalau yang asli ada. Jadi ada beberapa produk turunan, baik betul. itu tapis aslinya ataupun yang bordir gitu. Iya. Oke, menarik sekali. Nah, Kori, setelah kamu mengembangkan usaha ini dimulai sejak tahun 2018 tadi ya? 2018. 2018. November 2018. Iya, pertama kali terjun di tahun 2018. Apa kendala-kendala yang mungkin waktu itu Kori hadapi, atau mungkin tantangan-tantangan yang Kori hadapi di awal-awal mengembangkan bisnis ini?
Kalau tantangan sih nggak ada ya, karena memang kalau saya pribadi kan menikmati proses. Kalau dari 2018 lalu, tantangan yang dihadapi adalah mau seperti apa yang akan dikembangkan ini, yang kita jual ini mau apa, mau yang kita bawa ini apa, lebih ke apa ya, saya melakukan hari ini tuh untuk ke depan itu maunya seperti apa gitu, dan akhirnya kita coba buat peta konsepnya. Kalau ditanya modal, kita sama sekali nggak ada modal, jadi karena memang Jadi kamu awalnya nggak ada modal? hanya sedikit sih, nggak yang langsung gede gitu, nggak. Karena memang dulu awalnya kita kerjasama dengan kawan-kawan, kita buka jaringan distribusinya, mereka yang memproduksi, dan akhirnya sampai sekarang pun mereka masih jadi mitra. Kita memproduksi produk-produk yang di luar produksi mitra, jadi mitra tetap memproduksi, kita juga memproduksi produk baru. Jadi awalnya dulu kan kita memanfaatkan media sosial untuk menjualkan produk kawan-kawan, hingga pada akhirnya kita ada kesempatan untuk membuat sendiri produk itu, tapi inovasi yang berbeda. Kemudian ada kesempatan untuk pada tahun 2019 pertengahan kita sewa ruko kecil, dan 2020 kita sewa rumah ini untuk jadikan tempat produksi. Oke, menarik sekali. Kamu sebagai yang notabene-nya bukan asli dari suku Lampung ya, itu kan suku Jawa. Ya, suku Jawa, Jawa Tulen, tapi kamu mau dan senang menggeluti bisnis di bidang kain tapis ini. Itu kamu kayak harus belajar lagi nggak sih, misalkan nama-nama jenis kain tapisnya? Kan namanya kita jualan produk, kita harus paham nih gitu kan ya gitu. Nah, kamu belajar langsung terjun ke masyarakat gitu, ke orang-orang asli Lampung? Enggak sih, mengalir sih semuanya, karena kan memang saya pribadi paham ini tapis jenis apa, kemudian yang lain ini motif apa, itu mengalir sih, karena memang kan kita sering bertemu dengan motif itu. Kemudian kalau ditanya saya bisa tapis atau enggak bisa, malahan saya nggak bisa napis, tapi saya bisa ngajak orang lain untuk ayo bareng-bareng kita lestarikan tapis ini. Jadi kan memang saya ajak ibu-ibu yang memang sudah bisa, tapi memang pernah membuat tapis, tapi memang terkendala penjualan dan sebagainya. Saya coba ajak mereka untuk produksi lagi, nanti saya menjualkan produknya. Jadi seperti itu sih polanya. Jadi ya by proses sih, kita pengennya apa, kemudian kita yang bisa kita lakukan sekarang untuk 3 tahun lagi itu apa, ya dimulai dari sekarang gitu aja sih. Jadi proses itu yang menentukan. Betul, jadi kamu banyak bertanya juga sama ibu-ibunya gitu ya? Banyak banget. Bu, ini namanya apa gitu ya? Iya. Apa misalnya yang bisa dikasih contoh ke penonton semua? Ini adalah salah satu contoh kain tapis ya. Jadi ini untuk selendangnya ya. Jadi ada untuk yang bawahan ya, yang sejenis bentuk kayak model sarung gitu. Ada yang kalau yang ini bentuk untuk selendang gitu. Ini namanya apa kor motifnya? Itu macam-macam sih, ada yang bilang gitu ketek balik, ada Apa? yang ketek balik. Ketek balik. Ada yang bilang ketak-ketik, ada yang bilang ketek aja gitu. Oh, jadi, gitu. Tergantung Lampung mananya gitu ya? Tergantung sebenarnya, kalau itu sih saya kurang paham, hanya memang banyak versi untuk yang menyebutkannya. Betul. Nah, terus ini aku tertarik banget dengan yang ini nih. Ini bentuk apa nih kalau yang ini? Nih. Ini kayak gunung-gunung gitu ya? Clutch, ini model cincin, ini kan kita. Oh, ini model cincin. Oh. Cincin, kemudian ini ayun. Oh, ini ayun ya? Iya. Oh, mungkin kayak ini digantung, ayun gantung. Ayun. Enggak ya? Itu salah satu gerakan di tari bedana ya, ayun gantung. Oke, esek gantung. Oke, sip. Nah, Kor, berarti tadi kamu bermitra dengan ibu-ibu, ya kan? Sudah berapa wanita yang ada di Lampung ini, para pengrajin yang ada di Lampung ini, khususnya Lampung Timur, yang sudah kamu berdayakan? Sebenarnya bukan diberdayakan juga sih, kita sebutnya itu sebagai mitra. Jadi ada kesempatan di mana mereka itu bisa, kita belajar dengan mereka, mereka belajar dengan kita, hingga akhirnya kita kerjasama, kita sebut mereka mitra. Itu kalau di Lampung Timur ada sekitar 6 atau 5 kelompok. Nah, ini di Lampung Timur itu sekitar ada 185 lebih lah. Wow, Untuk 185. di Lampung Timur sendiri. Oke, Lampung. Memang selain di Lampung Timur ada di mana lagi? Ada di beberapa daerah. Dan kalau di total sih yang
bekerja sama dengan mitra kita itu ada sekitar 250. Wow, 250 mitranya. Iya. Wow, banyak banget ya. Nah, dan mereka semua memproduksinya di rumah. Jadi sebelum pemerintah itu menetapkan untuk WFH. work from home, ibu-ibu sudah work from home sendiri, kan lagi kelipet. Iya, iya. Udah WFH Udah duluan ya. WFH duluan sebelum pemerintah Betul. nyuruh WFH, kita sudah WFH dari dulu. Iya, iya, berarti sambil ngasuh anak, sambil masak, Iya. sambil kerja Karena gitu ya. memang prinsipnya tuh begini, Mhm. cita-cita kita kan sederhana sih sebenarnya. Mhm. Apa sih yang bisa kita lakukan tapi juga itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Sederhana aja sih, kita punya apa yang itu bisa dinikmati oleh mereka semua. Oh ya, kita punya kemampuan menjualkan produk, kita punya kemampuan untuk komunikasi, akhirnya kita ajak mereka sanggup memenuhi apa yang kita mau, kita jualkan produknya, ya sudah, gitu aja sinerginya. Iya, iya, menarik, menarik. Oke. Nah, mungkin sekilas nih buat kalian semuanya yang juga mungkin belum tahu juga tentang kain tapis ya. Ini berbeda dengan kain-kain di Nusa Tenggara Timur atau di Lombok dan lain sebagainya yang notabene-nya itu ditenun ya. Tapi kalau yang ini modelnya bukan ditenun tapi di apa nih istilahnya? Sebenarnya sama sih istilahnya. Ini kan namanya tenun tapis Lampung. Bedanya kalau NTT dan lain sebagainya dia kan dari benang semua. Benang. Nah, kalau ini kita pakai kain tenun, kemudian disulam dengan benang emas. Jadi ada dua teknik lah, teknik tenun dan teknik sulam. Tapi sulamnya dengan menggunakan benang emas yang membedakan tapis dengan yang lainnya. Kalau yang NTT dan lain sebagainya itu berupa kainnya. Betul, Nah, bikin kainnya kan. Kalau di NTT bikin kainnya, kalau di Lampung tapisnya itu bikin ininya nih. Disulam benang emas ya. Oke, itu yang membedakan ya. Iya. Oke, jadi itulah bedanya kain tapis khas Lampung dengan kain dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali ataupun Jawa di tempo dulu yang masih menenun dengan alat manual gitu kan. Nah, Kori, 250 wanita yang menjadi mitra gitu kan ya. Sejauh ini itu berarti sudah banyak banget gitu kan ya. Bagaimana kamu bisa menggait ibu-ibu sebanyak itu? Awalnya gimana ceritanya? Jodoh kali ya. Jodoh. Jadi yang pertama memang ada yang memang ibu-ibunya personal mungkin ya. Satu orang bisa membuat produk dengan bagus hingga akhirnya saya minta, Bu, bisa nggak ajarin di daerahnya buat? Oh bisa, ya sudah, saya tunjuk dia jadi ketua kelompok kemudian mengajarkan yang lain. Nah, ada satu kelompok itu ada yang 10 orang, ada 20 orang, ada yang 30 orang. Dan alhamdulillah sih selalu berkembang sih ya. Seringkali dapat laporan, Mbak, tambah kelompok loh 3 orang, 5 orang, karena itu kan berarti ada orang baru yang mau belajar gitu. Habis itu kita coba kerjasama biasanya kita dengan desa. Mau nggak desa kita tawarkan untuk buat kelompok, nanti kita ajarkan dan sebagainya. Ketika mau, berarti desa itu akan menjadi kelompok baru yang itu bisa jadi mitra kita atau mereka produksi sendiri gitu. Jadi awalnya sih karena memang ada kesempatan saya bertemu Ibu Hani namanya. Jadi beliau itu memang sudah bisa membuat tapis. Kemudian saya ajak beliau untuk mau nggak bareng-bareng kita ajarkan ibu-ibu yang lain untuk produksi. Mau. Jadi ya beliau yang ngajarin ke yang lain, ngumpulin orang-orang yang mau belajar, ngumpulin orang-orang yang sudah bisa tapi memang mungkin kendala penjualan, kendala inovasi, kendala modal dan sebagainya, ya kita bareng-bareng. Oke. Nah, 250 wanita semuanya kan. Nah, itu asli Lampung juga atau Jawa juga? Mayoritas Jawa. Oh, justru yang banyak belajar di sini. Mayoritas Jawa. Oh, gitu. Iya, ya, kita sebagai pendatang juga ibarat kata di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Walaupun kita suku Jawa ya kita mau nggak mau harus belajar bahasa Lampung, belajar kain tenun Lampung gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana sejauh ini respon dari para ibu-ibu yang menjadi mitranya gitu? Apakah mereka mungkin wah seneng nih dapat penghasilan tambahan seperti itu atau gimana? Saya sih tidak, kalau secara komunikasi secara langsung sih tidak, hanya kan memang melihat mereka ketika Mbak ada kerjaan lagi nggak, kemudian ada yang laporan dan alhamdulillah sekali bahkan ada satu kelompok yang lapor bahwa dari hasil napis ini bisa untuk biaya sekolah anaknya, bisa untuk biaya kuliah anaknya, dan mereka ketika memang
project satu selesai mereka akan langsung tanya, Mbak ada kerjaan nggak, kalau nganggur nggak enak nih. Jadi memang dilihat dari situ sih alhamdulillah berarti ada satu kebutuhan yang bisa saya berikan kepada mereka gitu. Wow. Berupa kerjaan sampingan lah, lain mereka jadi ibu rumah tangga. Iya. Nah, terus untuk mengajari teknik-tekniknya terkait teknisnya itu berarti lebih diberdayakan kepada ketua kelompoknya masing-masing ya? Ketua kelompok masing-masing. Jadi Iya, ketua iya. kelompok masing-masing ini wajib sudah bisa beberapa motif untuk kemudian nanti diajarkan ke anggotanya. Kalau kita sih tidak mengikat atau tidak ini ya, membebaskan lah. Mm-mm. Dalam satu kelompok itu mau berapa orang sih yang mau bergabung, itu saya serahkan kepada kelompok masing-masing, karena memang kan tiap daerah beda potensinya, beda kemauannya, beda kemampuannya gitu. Oke. Nah, terus untuk SOP-nya sendiri, Nikor, ada nggak sih kainnya harus rapi, misalkan jahitannya harus rapi, sulamannya harus rapi gitu? Ada SOP sendiri nggak? Ada dong, itu kan quality controlnya ada di ketua kelompok masing-masing. Jadi ketika kita mungkin ada kebutuhan untuk membuat produksi selempang seperti itu, kita serahkan ke ketua kelompok masing-masing, sanggup mengerjakan atau enggak. Kalaupun sanggup berapa, kemudian ketua kelompok yang harus bertanggung jawab untuk memastikan produk itu nantinya ketika jadi rapi, sesuai pesanan dan lain sebagainya. Iya, wah. Luar biasa ya konsep ini ya, manajemen usaha yang kamu jalankan gitu kan ya. Itu benar-benar udah menurutku keren gitu kan ya. Oke, mungkin terakhir nih Kor, apa pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang ingin memulai usaha, apapun jenis usahanya? Nikmati proses sih. Nikmati aja prosesnya. Setiap semuanya pasti ada masalah, tapi yakin ada Tuhan kok yang membantu kita. Kita tuh tidak pernah khawatir ya, misalkan begini omset kita turun, ya sudah bulan depan pasti naik gitu. Itu aja prasangka kita, karena memang saya percaya rezeki kita itu sesuai prasangka diri kita deh. Kalau kita males ya sudah gitu, rezekinya juga males datang. Saya percaya dengan hukum tarik menarik, law of attraction. Jadi ketika kita semangat, semesta juga semangat datang ke kita. Semangat gitu ya. Oke. Nikmati prosesnya aja. Nikmati proses. Cari peluangnya, kemudian jangan pernah berhenti untuk tetap tegar. Ya. Oke, siap. Oke, Fari, terima kasih. Sukses terus untuk usahanya yang sedang dikembangkan. Semoga semakin go internasional, bisa menjelajah ke berbagai macam negara di Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan berbagai macam dunia ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.